Assalamualaikum anak-anak ustazah. Pada pertemuan kali ini kita mau membahas soal bersama tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Anak-anak ustazah boleh buka buku matematika halaman 32 latihan 2 bagian A. Di sana terdapat 6 soal. Nah, di sini kita bahas dari soal yang pertama ya. Anak-anak ustazah, di sini ada berbagai bentuk pecahannya. Maka kita diminta untuk mengurutkannya dari yang terkecil. Nah, langkah pertama kita bisa mengubah bentuk pecahan ini, pecahan biasa ini menjadi bentuk desimal atau kita samakan semua bentuknya ya. Pertama kita mulai dulu dari 1/3, kita ubah ya menjadi bentuk desimal. Nah, Nana Ustazah, kalau kita temukan yang begini, kan 3 tidak bisa kita temukan 3 kali berapa ya? Hasilnya 10, hasil 100 atau 10. Nggak bisa. Maka caranya adalah kita bagi. Bagi 1 dibagi 3. 1 bagi 3. Kita lakukan pembagian cara panjang. Nah, begini. Ustazah tulis caranya di sini ya. 1 bagi 3 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di sini. Jangan lupa komanya. Nah, karena sudah kita tambahkan 0 di sini, maka kita bisa menambahkan 0 di bawah. Baru kita lakukan pengoperasiannya. 10 bagi 3, 3. 3 bagi 3 kali 3, 9. 10 kurang 9 sama dengan 1. Nah, 1 tidak bisa bagi 3, maka kita tambahkan 0 di sini. Nah, apakah kita tambahkan 0 juga di atas? Tidak ya, karena sudah ada angkanya di atas ini, maka kita cukup tambahkan yang di bawah saja. Jadi 10 dibagi 3 sama dengan 3. 3 kali 3, 9. Kita kurangi, hasilnya 1. Nah, jadi nak, dapat dipastikan bahwa 1 bagi 3 maka hasilnya adalah 0,33333 seterusnya ya. Nah, kita cukup ambil 2 angka terlebih dahulu ya. Kita simpan dulu. Jadi 1 bagi 3 adalah 0,33. 1/3 adalah 0,33 dalam bentuk pecahan desimal. Lanjut. 25%. 25%, ingat persen adalah per 100, maka dia adalah 25/100. Nah, kita ubah ke dalam bentuk desimal, pindahkan angka 25-nya terlebih dahulu. Nah, ingat kalau 0-nya 2 artinya 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang ya. 1, 2. Kita kasih koma di sini. Baru kita tambahkan 0. Maka 25% sama dengan 0,25. Lanjut, 2/9. Ya, 2/9. Nah, 2/9 juga sama nih caranya kalau mau kita bentuk ke desimalnya ya. 2/9 atau 2 di 9. 2 nggak bisa dibagi 9 ustazah, maka kita bisa tambahkan 0 di atas, jangan lupa komanya. Nah, di bawah juga kita tambahkan 0. Dan sekarang 20 bisa dibagi 9. 20 bagi 9 adalah 2. Iya benar. 2 kali 9 adalah 18. Dikurang. 20 kurang 18 adalah 2. Sekarang nggak bisa juga nih. 2 bagi 9. Nah, kita tambahkan 0 di bawahnya. Di atasnya tidak perlu ya, karena sudah ada bilangannya. Sekarang 20 bagi 9 adalah 2. 2 kali 9 adalah 18. Dikurang, hasilnya 2. Dan seterusnya. Jadi dapat dipastikan 2 dibagi 9 adalah 0,22222. Nah,
Di saat ini kita konsentrasi ngambil 2 angka di belakang koma saja dulu ya. Maka 2/9 adalah desimalnya adalah 0,22. Lanjut, 0,34. Iya, 0,34 kan bilangan desimal itu sendiri, jadi tidak perlu diubah. Selanjutnya ada 7/20. Nah, kalau 20 ini bisa kita ubah menjadi per 100, ya kan? Jadi tidak perlu 7 bagi 20, kita bisa kalikan dengan cara mengalikan ya. Nah, 7/20. 20 kali berapa yang hasilnya 100? Iya benar, 20 kali 5. Maka yang pembilangnya juga kita kalikan 5 ya. 7 kali 5 adalah 35. Maka hasilnya adalah 35/100 atau bentuk desimalnya adalah 35. Kita pindahkan karena ada 2 nolnya atau per 100, maka 2 angka di belakang koma. Kita hitung ya. 1, 2. Kita beri tanda koma. Maka bisa kita tambahkan tanda 0 di sini. Nah, 7/20 sama dengan 0,35. Nah, Nana Ustazah sudah bisa ya dilihat mana sih bilangan terkecilnya karena sudah pecahan desimal semua nih. Sudah berkoma-koma semua hasilnya. Sekarang bisa kita urutkan dari yang terkecil. Yang mana ya kira-kira yang terkecil? Iya benar sekali, ini yang paling terkecil. Atau 2/9. Kemudian yang nomor 2 paling kecil. Iya benar, ini dia. 0,25. 0,25 atau 25%. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang mana? Iya benar, 1/3. 1/3. Kemudian ini ya, bilangan desimal itu sendiri 0,34. Terus 0,35 atau 7/20. Tapi Ustazah, Ana lebih suka diubah jadi bentuk persen Ustazah. Iya. Jadi anak-anak Ustazah yang mau mengubah dalam bentuk persen, jadi ada beberapa pecahan yang tidak bisa langsung kita ubah dia bentuk per 100. Seperti 7/20 ini kita bisa carikan 20 bisa nih dikali 5, maka hasilnya 100. Jadi kalau diubah bentuk persen, nih Ustazah ubah di sini ya. Kalau diubah bentuk persen ya udah gampang, tinggal 35 bagi 100 atau hasilnya 35%. Karena 20-nya bisa kita ubah menjadi per 100 karena dikalikan 5. Lalu bagaimana nih Ustazah? 3 dikali berapa yang hasilnya per 100? Nggak bisa. Nah, makanya kita bagi dulu cara panjang. Kita bagi dulu cara panjang, atau maksudnya kalau antum tidak bisa mengubahnya menjadi bentuk per 100, maka antum caranya ubah dulu dia dalam bentuk desimal seperti ini. Baru deh bisa kita ubah bentuk menjadi bentuk persen. Artinya kan ini nih 0,33, 2 angka di belakang koma. Berarti kita ubah jadi pecahan biasa lagi, dia artinya sama dengan 33/100. Benar? Baru deh kita bisa ubah 33/100 artinya 33%. Nah, kalau ini udah ya langsung ya 25%. Sama halnya dengan ini, 2/9 kita ubah dulu dalam bentuk desimal. Karena 9 tidak bisa kita temukan perkaliannya yang menghasilkan per 100. Jadi kita ubah dulu dia bentuk desimal. Kemudian sudah kita temukan 2 angka di belakang koma. Maka jika kita ganti dia menjadi bentuk
atau per 100, hasilnya adalah 22/100 atau sama dengan 22%. Ya, kalau ini langsung ya, karena 2 angka di belakang koma, artinya 34/100 atau sama dengan 34%. Gitu. Jadi kalau antum lebih suka dia bentuk persen, mengerjakan pecahannya dalam bentuk persen, kalau antum tidak menemukan perkaliannya yang menghasilkan per 100, antum ubah dulu menjadi bilangan desimal pecahan itu. Baru bisa kita jadikan dia per 100 atau persen. Bagaimana Nana Ustazah? Paham? Semoga bisa paham ya. Nah, agar semakin lebih paham lagi, kita lanjut nih mengerjakan soal nomor 2. Nah, di sini ada nih perkalian di sini ada 84%, 9/4, 1,6, 4/5, 0,48. Nah, gini nih anak ustazah. Kita bisa langsung nih mengerjakan dalam bentuk persen saja karena ada 4 dan 5. 4 dan 5 bisa kita kalikan menjadi per 100 ya. Jadi bisa nih kita langsung kerjakan ya. Jadi beberapa bentuk pecahan ini kita ubah jadi persen aja untuk mengurutkannya. Karena kita mau menyamakan bentuk mereka semua. Karena ada yang persen, pecahan biasa, bilangan desimal, pecahan campuran, desimal lagi gitu. Nah, sekarang kita akan serasikan semuanya menjadi bentuk persen. Nah, untuk yang pertama adalah 84%. Nah, itu nggak perlu kita ubah ya. Selanjutnya 9/4. Kita mau ubah dia bentuk persen. Jadi 4 ini penyebutnya itu kita kalikan supaya dia menghasilkan per 100 dan bisa kita ubah menjadi persen. Caranya gimana? 9/4. 4 dikali berapa hasilnya 100? 4 dikali 25. Maka pembilangnya juga kita kalikan 25. Nah, 4 kali 25 adalah 100. 9 kali 25, kita cari dulu. 25 kali 9. 5 kali 9, 45. 2 kali 9, 18. 18 tambah 4 adalah 125. Nah, bisa kita dapatkan, maka 125/100 adalah 125%. Nah, lanjut, ada 1,06. Nah, kalau di sini sudah bisa kita ganti. Dia 2 angka di belakang koma, berarti dia adalah per 100, ya kan? Tinggal kita buang komanya, kita masukkan angkanya, 106. Atau sama dengan 106%. Lanjut, nomor 3 ada 1/4/5. Kita ubah dulu ya menjadi bentuk pecahan biasa, pecahan campuran ini. 5 kali 1 hasilnya 5, tambah 4 hasilnya 9. 9/5. Jadi kita kalikan berapa dia supaya hasilnya per 100? 5 kali 20. Iya benar. Maka pembilangnya juga kita kalikan 20. 5 kali 20 100. 9 kali 20 mana tuh? Nah, kalau perkalian masih ingat yang saya sampaikan, nolnya bisa kita simpan. Nolnya kita simpan dulu di sini ya. 9 kali 2, 18. Atau dalam bentuk persennya adalah 180%. Yeay! Sudah ketemu. Jadi selanjutnya yang terakhir nih. 0,48. 2 angka di belakang koma artinya
48 per 100 atau sama dengan 48%. Sekarang kita udah ketemu bentuk persennya. Tinggal kita urutkan dari yang terbesar katanya ya. Nah, sama-sama persen semua nih. Dari yang terbesar, yang mana kira-kira? Iya, benar. Ini ya, 125. Ini ya, 180% atau 1/4/5. Selanjutnya, yang paling besar ini dia, nomor 2 atau 9/4. Yang ketiga, ini dia. Atau 1,06. Yang keempat, ini dia, 84%. Yang kelima, ini dia yang terakhir, adalah 0,48. Alhamdulillah, bagaimana? Sudah paham? Semoga semakin paham lagi ya. Next, jangan patah semangat, tetap mengerjakan tugas selanjutnya atau soal selanjutnya. Semoga anak-anak ustazah jadi semakin paham ya. Nah, di sini kita lihat ada 5/7, 0,75, 66%, 6/15, 0,51. Ingat anak-anak ustazah, apakah ada 7, kalau misalkan kita mau mengubahnya dalam bentuk persen, apakah ada 7 yang bisa dikalikan berapa menghasilkan dia per 100? Nggak ada ya. Jadi kita ubah dulu dalam bentuk desimal. Atau kita mau setarakan semua ini dalam bentuk desimal, boleh. Oke, yang pertama ya, 5/7. Kita ubah dalam bentuk desimal. 5/7. 5/7 nggak bisa, kita tambahkan 0, maka di bawahnya juga kita bagikan, ya kita tambahkan 0. Sekarang 50/7. Waduh, jari anak cuma 10 Zah. Tambah jari kaki 20. Butuh 30 jari lagi. Haha. Jadi ingat, kalau misalkan dia bagi 7 artinya sama dengan kelipatan kali 7 ya. Nah, sekarang kita tulis nih urutan perkalian 7 atau kelipatan 7. 7, 14, 21, 35, 42, 49, 56, 50. Artinya dia udah sampai sini aja. Sampai 49 ya. Nah, Bapak nih 50 bagi 7. 50 bagi 7, kita hitung ya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi 50 bagi 7 hasilnya 7. 7 kali 7, 49. Kurang. 50 kurang 49, 1. 1 bagi 7. Nggak bisa, kita tambahkan 0. Di atasnya harus kita tambahkan 0? Tidak, karena udah ada angkanya. 10 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7. 10 kurang 7, 3. 3 bagi 7, nggak bisa, kita tambahkan 0. 30 bagi 7 dapat 4. 4 kali 7 sama dengan 28. 30 kurang 28 sama dengan 2. 2 bagi 7 nggak bisa, kita tambahkan 0. 20 bagi 7 sama dengan 2. 2 kali 7 sama dengan 14. 20 kurang 14 sama dengan 6. 6 bagi 7 tidak bisa, kita tambahkan 0. Nah, maka hasilnya akan berlanjut tergantung antum mau pilih, tergantung antum mau mengambil berapa angka di belakang koma. Ya, pokoknya masih bisa dibagi-bagi selama dia ditambahkan 000 terus. Nah, sekarang kita ambil dulu hasilnya. Kita ambil aja agak 2 angka di belakang koma aja ya. Oke, 42 kita simpan dulu ya. Kita mau ngambil 0,71 saja. Terima kasih.
Nah, jadi 5/7 itu sama dengan 0,71. Iya. Lanjut. Soal nomor 2-nya atau bilangan nomor 2-nya ya bilangan desimal itu sendiri. Jadi kita tidak perlu mengoperasikannya. Nah, kemudian 66%. 66% kalau kita ubah menjadi bentuk desimal, artinya 66/100 atau 0,66. Yang nomor 3-nya 6/15. 15 kali berapa dia hasilnya? Bisa menghasilkan 10 atau 1000? Nggak ada, Ustazah. Jadi kita bisa ubah dalam bentuk desimal dengan cara pembagian panjang, Ustazah. Iya, boleh. 6 bagi 15. Nah, 6 bagi 15 nggak bisa, tambahkan 0, di bawahnya juga tambahkan 0. Sekarang 60 bagi 15. 60 bagi 15 berapa? 60 bagi 15 sama dengan 4. 4 kali 15, 60. Habis. Jadi, 6/15 sama dengan 0,4. Ya. Terus bilangan yang selanjutnya 0,51. Nah, ini bilangan desimal itu sendiri. Kita temukan nih. Yang pertama 0,71, yang kedua 0,75, 0,66, 0,4, 0,51. Ustazah, di sini ada 1 angka di belakang koma, yang lainnya 2 angka di belakang koma, Ustazah. Gimana tuh caranya? Ya, kita bisa tambahkan 0 di belakang koma, di belakang angkanya. Ya, supaya dia setara dengan angka lainnya. Nah, sudah kita temukan nih deretan angka desimalnya, sehingga kita bisa mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, dari yang terkecil yang mana? Iya, 0,40 atau 6/15. Selanjutnya 0,51. Terus yang mana lagi? Ini dia 66%. Apalagi 0,71 atau 5/7 dan 0,75. Iya, gitu ya. Atau kita mau ubah bentuk persen? 0,71 berarti dia bentuk persennya adalah 71/100 atau 71%. Kalau ini 0,75 berarti 75/100. Bentuk persennya adalah 75%. Kalau ini emang udah 66%. Terus kalau ini berarti 40/100. Sama dengan 40%. Nah, ini kita ubah 51/100 sama dengan 51%. Gitu. Oh, maaf. Gitu ya. Gimana Nana Ustazah? Semakin paham? Semoga paham ya. Baiklah, untuk di sini Ustazah hanya bahas 3 soal. Semoga Nana Ustazah bisa makin paham. Kalau antum mau mengerjakan 3 soal berikutnya, boleh. Karena itu untuk pemahaman antum sendiri. Ya, terima kasih Nana Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.